Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah studi Al-Quran, yaitu mengenai aqsam dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian aqsam dalam Al-Quran. Secara etimologis, kata aqsam merupakan bentuk jamak dari qasam yang bersifat sumpah atau al-half al-yamin. Sikot asli qasam itu berasal dari fi'il aqsam atau al-lafa yang dimuta'addikan dengan ba untuk sampai kepada al-muqsam bih. Secara terminologis, qasam adalah mengkaitkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau untuk mengerjakannya, yang diperbuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata atau secara keyakinan saja. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa aqsam Al-Quran adalah sebuah ungkapan sumpah di dalam Al-Quran yang disampaikan untuk menguatkan suatu berita atau informasi yang terdapat di dalam Al-Quran, disertai dengan unsur-unsur qasam untuk menghilangkan keraguan dan meyakinkan tentang kebenaran akan kandungan Al-Quran. Yang kedua, mengenai unsur-unsur qasam dalam Al-Quran, yaitu ada 4 antara lain. Muqsim atau pelaku sumpah. Pertama, muqsim pelaku sumpah di dalam Al-Quran. Muqsim pelaku sumpahnya adalah Allah. Dengan demikian, Allah bebas menentukan siapa atau apa yang dijadikan untuk sumpahnya atau musambih. Tetapi jika yang bersumpahnya adalah manusia, maka musambihnya harus senantiasa Allah. Yang kedua, musambih sesuatu yang dipakai untuk bersumpah. Pada keterangan sebelumnya dijelaskan bahwa Allah bebas bersumpah dengan apa saja dan siapa saja atau makhluk ciptaannya. Berdasarkan hal ini, maka dapat dipetikkan bahwa secara garis besarnya. Yang ketiga, musambih atau penguat sumpah. Musambih adalah sesuatu yang dengannya seseorang bersumpah. Dengan kata lain, Allah penguat sumpah, yakni sumpah itu harus diperkuat sesuatu yang diagungkan oleh yang bersumpah. Di dalam Al-Quran, hal ini menurut para ahli Al-Quran terdapat 2 model musambih. Pertama, yaitu Allah bersumpah dengan diri zatnya sendiri. Kedua, yaitu Allah bersumpah dengan sebagian makhluknya yang menjadi dalil atau bukti tanda-tanda keagungan atau kebenarannya. Yang keempat, musambih alaih atau berita yang diperkuat dengan sumpah itu. Berita yang diperkuat dengan qasam atau suatu pernyataan yang karenanya sumpah diucapkan. Qasam tersebut haruslah hal-hal yang layak untuk dimunculkan suatu qasam terhadapnya, seperti hal-hal gaib untuk mendapatkan atau memastikan kebenarannya, atau untuk menjelaskan kemahakuasaan Allah, keterbatasan akal manusia. Yang terakhir, manfaat aqsam Al-Quran. Adapun manfaat aqsam dalam memahami ayat-ayat dapat dilihat dari 3 segi, yaitu yang pertama, untuk orang yang netral atau wajar-wajar saja terdapat eksistensi suatu berita, tidak ragu-ragu dan tidak pula mengingkarinya. Untuk diberikan kalam i'tidad berita tanpa penguat menggunakan takkid atau sumpah. Yang kedua, untuk manusia yang bersifat ragu terhadap kebenaran suatu berita yang diterima, sehingga berita yang diajukan perlu sedikit penguat yang disebut dengan kalam talabi atau berita yang dibubuhi takkid untuk meyakinkan dan menghilangkan keraguan. Yang ketiga, untuk orang yang bersifat ingkar terhadap berita yang didengarnya dan mereka menyangkal terhadap suatu berita yang disampaikan kepadanya, harus disertai dengan kalam ingkari, diperkuat dengan hal keinginan. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.